Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Bertemu lagi dengan Chris dari masa ke masa. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan berbagi pengalaman tentang bagaimana memahami sebuah keris. Ada beberapa tips yang akan kami bagikan, semoga bermanfaat bagi rekan-rekan yang ingin memahami keris dan hasilnya bisa mendapatkan keris sesuai idaman, sesuai kualitas, sesuai kebutuhan, sesuai dana, dan sesuai dengan hati nurani. Baik, yang pertama, tipsnya adalah mengenali potensi diri dalam pengetahuan tentang keris. Nah, di sini kalau kita ingin memahami sebuah keris, maka kita harus tahu dulu bagaimana keris yang akan kita miliki. Sejauh mana kita paham tentang keris yang akan kita beli. Kalau kita tidak memiliki potensi tentang keris tersebut, misalnya berdasarkan eranya, berdasarkan pamornya, berdasarkan dapurnya, ataupun juga berdasarkan wilayahnya. Nah, ini kita perlu belajar dulu dan mengenali dulu, mungkin studi dulu. Ada baiknya rekan-rekan yang ingin memahami keris, misalnya keris Singosari. Nah, kita harus tahu dulu bagaimana pamor Singosari, bagaimana struktur besinya, bagaimana bentuk dapurnya, bagaimana langgamnya. Dari sini, pada saat kita nanti menemukan keris Singosari yang sesuai, yang tepat, maka kita bisa mengenalinya. Jangan sampai kita ditawari keris Singosari yang KW, yang abal-abal, ataupun mungkin keris Singosari yang memang diproses agar kelihatan seperti Singosari. Nah, di sini kita harus mengetahui itu. Ini yang pertama yang perlu kita perhatikan. Kenali potensi diri. Kalau Anda sudah siap, sudah punya background tentang pengertian ataupun tentang materi keris sebuah era, misalnya Singosari tadi, oke, Anda harus siap ya. Gambarannya adalah Anda sudah mengenali gajah, ya, gajah yang sebenarnya. Pada saat menemukan gajah yang dari batu, Anda bisa membedakan, oh ini gajah sebenarnya, ini gajah dari batu. Karena kadang kita ditawari lewat online, ya, kadang kita ditawari dari teman yang pandai bercerita. Kadang kita ditawari dari teman atau dari rekan kita, sahabat kita yang juga tidak tahu keris. Nah, ini berbahayanya di situ. Mereka tidak keliru, semuanya benar. Ya, semuanya benar. Hanya saja kita juga perlu mengenali potensi diri kita sendiri supaya tidak ada kekecewaan di kemudian hari. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau memang kita masih minim pengetahuan tentang keris, kita perlu memiliki pendamping untuk konsultasi. Bagaimana menemukan pendamping ini? Nah, ini Anda harus mungkin ke grup perkerisan, ya, bisa sharing, bisa di media sosial, bisa di Facebook, bisa di WhatsApp, atau Anda memiliki, ya, memiliki rekan yang orang yang jujur begitu ya, sebut saja seperti di sini banyak di paguyuban. Di setiap daerah ini ada rekan-rekan yang mau diajak konsultasi. Dan di sini Anda harus pas memilihnya, jangan sampai keliru ya. Nah, pendamping ini Anda ajak konsultasi untuk mendapatkan sebuah keris. Ya, sesuai dengan yang Anda inginkan, misalnya Singosari tadi. Atau misalnya era Mojopahit, misalnya era Tuban, pamor Udan Mas, pamor Blarak Sineret. Ya, jadi di sini ini untuk menghindari kita istilahnya menemukan, ya, kita bisa menemukan yang tepat, ya, bukan menemukan yang keliru, menemukan yang eranya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Perlu pendamping untuk konsultasi. Banyak sekali rekan-rekan di Facebook. Ya.
Saya sampai tidak bisa menyebutkan satu persatu. Banyak sekali, banyak yang jujur. Ya, silahkan nanti bisa ditemukan sendiri ya di Facebook, di Instagram, ya di Twitter, di media sosial WA, ya banyak sekali. Bahkan banyak sekali juga di paguyuban. Oke, yang ketiga, nah kita perlu mengukur ya kekuatan dana kita untuk memahari sebuah keris. Ini penting ya. Jangan sampai dana kita tidak sampai pada keris yang kita tuju. Sebagai contoh, Anda menginginkan keris PB misalnya. Dana Anda 15 juta. Oke, wajar ya. Keris PB sekitar 15 jutaan untuk yang original dan dari seller yang tidak tahu keris PB. Tapi kalau seller ini tahu tentang keris PB, maka dia akan menaikkan maharnya karena pemahaman dia lebih bagus sampai pada di atas 50 sampai 200 juta, tergantung kualitas dari keris PB tersebut. Ya, jadi keris PB yang sebenarnya ya memang mahal sekali, apalagi kalau warangkannya ya original ya. Kemudian ada perabotnya lengkap, semuanya original lah, ini harganya atau maharnya ya istimewa sekali. Kemudian misalnya kita menentukan pilihan keris Singosari misalnya. Di pasaran mulai dari 2 juta sampai tidak terhingga keris Singosari ini. Sampai yang berkinatah yang mungkin tidak terhingga harganya. Nah, di sini kita perlu mengukur dana kita. Jangan sampai ada keris Singosari kemudian ditawarkan dengan murah dan ternyata adalah keris Singosari yang tidak sesuai dengan harapan kita. Ya, jadi jangan tergoda dengan mahar yang murah. Hati-hati sekali kalau misalnya Anda ingin berimpian tentang menentukan pilihan tersebut. Oke, yang selanjutnya menentukan keris impian. Keris impian ini banyak sekali, keinginannya banyak sekali. Saya pengen punya mulai dari lurus lok sampai lok 3, lok 5 sampai lok 13 misalnya. Jadi oke, melengkapi lok ya, melengkapi keris luruh. Ada yang saya pengennya jala, saya pengennya pamornya beraneka warna, saya pengen yang kinatah dan sebagainya. Di sini dalam menentukan keris impian ini memang pertama misi Anda dalam mengkoleksi keris ini apa? Apakah faktornya memang aset ya? Kalau aset di sini untuk investasi ya silakan. Anda bisa memiliki banyak, tapi hati-hati kalau memang untuk investasi ya cari yang unik, cari yang istimewa sekalian. Ya. Karena yang istimewa ini jelas dari tahun ke tahun, semakin nanti pelestari keris ini banyak yang sadar tentang kualitas sebuah keris, maka harganya semakin naik. Kalau Anda memiliki keris impian yang jalak misalnya, ya silahkan. Ya, basicnya apa? Kenapa jalak? Nah, jalak yang pamornya apa? Jalak apa dulu? Jalak ngore, jalak nguwuh, jalak sangupati, atau mungkin jalak tumpeng dan sebagainya. Eranya mana? Jalak ini era mana? Singosari, era Mataram, era PB, era Kartosuro, HP dan seterusnya. Tentukan keris impiannya. Kalau tadi aset dan investasi, yang kedua misi ya. Anda punya misi apa? Nah, ini yang suka esoteri misalnya, saya pengen punya yang rezeki, saya pengen yang tauhid, saya pengen yang keamanan, saya pengen yang daya pesona, saya pengen yang keris kawibawan misalnya begitu. Ya, nilai filosofinya yang saya sebutkan tadi. Oke, jadi menentukan keris impian bisa berdasarkan gaya Anda apakah investasi, kemudian berdasarkan misi daripada Anda mengumpulkan keris. Yang ketiga, kolektor. Nah, ini kalau kolektor jelas ya harus yang berkualitas, apalagi yang original sampai ke warangka ya, sampai sandangan dan perabotnya ini ya, perlu yang istimewa ya. Baik, kita lanjut. Tips yang selanjutnya, menentukan seller keris pilihan ya, menentukan seller keris yang memang benar-benar bertanggung jawab.
banyak sekali seller keris yang bertanggung jawab, ya. Maksudnya bertanggung jawab di sini adalah mereka menggaransi bahwa kerisnya adalah keris yang benar sepuh, keris yang original, ya, keris yang bukan owahan, keris yang bukan prosesan dan sebagainya. Carilah rekan-rekan seller keris yang memiliki tanggung jawab seperti itu. Ya, mereka rela memberikan informasi lebih, bahkan menggaransi. Banyak kita temukan, ya, di paguyuban juga banyak yang punya koleksi dan dimaharkan, ya. Walaupun mereka bukan seller, ya, kolektor, kadang mereka sudah mungkin pengen memiliki keris yang lain sehingga keris yang lama dimaharkan juga ada. Nah, mungkin itu jadi pilihan Anda, bisa juga, ya. Anda mengganti ongkos berapa memahari yang dulu, tinggal diganti saja. Jadi siapkan pilihan Anda kepada seller yang bertanggung jawab, mau menggaransi. Nah, kata kuncinya di sana, mau menggaransi. Garansi originalitas, garansi sepuhnya, garansi bukan prosesan, garansi warangka original, garansi perabot original, garansi pesinya utuh, garansi tidak ada besutan. Ya, banyak sekali yang perlu Anda minta garansi. Kalau seller ini mau menggaransi, itu bagus. Yang kedua, seller pilihan di sini jelas, ya, tidak menyembunyikan identitas. Ya, jadi identitasnya memang benar-benar ada, ya. Apalagi beliaunya ini, seller yang pilihan ini, mengikut dalam sebuah paguyuban, memiliki perkumpulan, ya. Silakan, nanti bisa ditemukan ini banyak rekan-rekan perkerisan yang bisa menjadi pilihan Anda. Oke, selanjutnya barter keris. Ini dia. Kalau Anda sudah punya koleksi banyak, kemudian Anda menginginkan sebuah keris yang lebih daripada apa yang sudah Anda koleksi, tentunya keris pilihan Anda ini adalah keris yang berkualitas tinggi. Rata-rata mereka yang memiliki keris berkualitas tinggi ini tidak dimaharkan menjadi koleksi karena memang benar-benar istimewa. Bagaimana caranya? Nah, caranya dengan melakukan barter, ya. Anda punya keris, rekan Anda juga punya keris, ya, silakan dibarter. Mungkin dengan menambah mahar menambah mahar sedikit. Nah, di situ bisa terjadi transaksi, bisa terjadi impian Anda ini tercapai. Ya, tidak ada salahnya melakukan barter sesama keris, ya. Anda menginginkan keris sengkelat karena sengkelatnya belum komplit, misalnya sudah punya 10, ingin punya 13 misalnya. Tetapi jala Anda juga sudah ratusan, bahkan ribuan. Nah, ini silakan saja. Jadi rekan Anda yang punya sengkelat tadi senangnya jala apa Anda carikan, barterkan saja. Yang penting keduanya sama-sama puas. Jadi bisa dengan teknik barter keris. Kemudian yang selanjutnya, tipsnya adalah restorasi pusaka. Melakukan restorasi pusaka hasil hunting. Nah, ini kalau misalnya Anda sudah mulai paham dengan tadi, ya, potensi diri tentang ilmu perkerisan, Anda bisa memberinya secara terpisah-pisah. Anda beli bilahnya, kemudian mencarikan warangka yang istimewa, karena bilahnya itu istimewa sekali, diwarangi sendiri, ya, mencari mereka ahli warangan, ya, ahli mewarangi yang istimewa juga, sehingga terjaga kualitas dari keris yang akan Anda restorasi. Nah, di sini tingkat istilahnya keilmuan Anda akan semakin meningkat nanti, memperbaiki pusaka-pusaka yang jati dirinya mungkin dilupakan menjadi pusaka-pusaka yang istimewa kembali. Di sini yang banyak kita butuhkan, karena banyak pusaka-pusaka yang hanya tinggal bilahnya saja. Banyak pusaka yang
sudah rusak, ya. Nah, kalau ini misinya adalah misi menyelamatkan benda pusaka, cocok sekali. Misinya adalah memperbaiki sebuah pusaka, baik sekali. Menjaga budaya, baik sekali. Jadi, dari restorasi pusaka ini juga para kolektor sudah melakukan ini. Jadi warangka yang sebelumnya misalnya kurang bagus, mereka perbaiki dengan warangka yang lebih berkualitas. Oke. Kemudian, ini yang terakhir. Apapun itu, keputusan tetap berada pada diri Anda. Ya. Keputusan tetap berada pada diri Anda. Keputusan untuk memahari sebuah keris ataupun tidak. Anda mendapatkan informasi dari rekan Anda mendapatkan pengalaman, Anda mendapatkan tawaran yang menggiurkan, semua keputusan tetap kepada diri Anda. Maka di sini perlu diperhitungkan, ya. Jadi jangan membabi buta dalam memahari sebuah keris. Nanti kalau kerisnya sudah banyak sampai ribuan, bingung sendiri mau dikemanakan semuanya. Demikian berbagi pengalaman dari keris dari masa ke masa. Semoga bisa menambah wawasan dalam hal memahari sebuah keris ataupun tombak ataupun tosanaji yang lain. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, ya, like. Semoga channel ini bisa terus berkembang dan berbagi wawasan tentang menjaga budaya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.